Samsung tuh lama-lama nggak main-main ya. Baru beberapa bulan yang lalu mereka ngeluarin Samsung Galaxy A02s. Ternyata di bulan September ini mereka juga ngeluarin handphone baru. Penerusnya A02s yaitu Samsung Galaxy A03s. Kayak gini bentuknya nih. Samsung Galaxy A03s ini punya desain yang familiar meskipun agak berbeda dari pendahulunya Samsung Galaxy A02s. Bagian belakangnya ini masih terbuat dari plastik dan kalau misalnya kita lihat, bodinya ini punya guratan-guratan yang ini kayak semacam tekstur, bisa dipegang dan juga bisa bunyi kalau bisa baret-baret. Ngilu nggak? Selain itu juga ada semburat cahaya vertikal bergaris dari atas ke bawah kayak begini, yang mana akan geser nih garis-garisnya kalau misalnya dia kena cahaya. Lumayan bagus. Nggak ketinggalan ada logo Samsung juga di bagian bawah. Ada juga frame kamera yang isinya ini ternyata untuk handphone seharga 1.700.000-an, ini kamera belakangnya udah ada 3 bos. Untuk komposisi kameranya sendiri ini masih sama kayak Samsung Galaxy A02s, ada kamera utama 13 megapiksel, 2 megapiksel dan juga 2 megapiksel. 2 megapikselnya ini ada makro kamera dan juga depth kamera. Untuk hasilnya sendiri, hasilnya ya menurut gue ini udah lumayan bagus, terutama kalau misalnya kalian ngambil fotonya di ruangan yang cahayanya bagus. Tapi kalau misalnya ruangan cahayanya redup, gitulah. Oh, mainan apaan itu Aku lagi mainan lampu. Coba matiin lampunya. Kamu nggak tahu cara matiinnya? Ini digeser nih. Tuh, kayak gitu. Nyalain. Digeser lagi lah. Coba hadap sini. Lihat mukanya. Ngapain sih di kolong? Main-main aja. Main-main, kan aku mau kerja di situ. Mau dadah-dadah lagi. Bye. Ini adalah drop. Untuk bagian framenya ini juga masih terbuat dari plastik kayaknya dan juga punya desain yang melengkung ya. Di bagian atas kita hanya menemukan sebuah noise cancelling microphone. Di bagian kanan kita bisa ngelihat ada volume rocker up dan down dan juga ada tombol power yang berfungsi juga sebagai tombol sidik jari alias sensor sidik jari maksud gua. Dan ini cukup menarik sebenarnya untuk entry level ngasih sidik jari di sisi, langka banget ya, apalagi ini Samsung. Dan di bagian sebelah kirinya ini ada SIM tray yang isinya 2 SIM card dan juga 1 micro SD yang bisa diisi sampai 1 TB. Kalau RAM 4 GB dan juga storage 64 GB yang didapetin dari handphone ini itu nggak cukup. Di bagian bawahnya ini masih lengkap, ada headphone jack, ada microphone, ada port USB Type-C dan juga ada speaker. Beralih ke bagian depan, ini ada layar 6,5 inci dengan screen to body ratio ada di angka 20:9. Untuk panelnya sendiri tentu saja tidak mendapatkan panel AMOLED atau Super AMOLED, tapi di mata gua panelnya ini enak banget buat dipakai. Ya, karena resolusinya hanya HD+, kita tidak mendapatkan gambar paling tajam lah ya. Tapi ini masih bisa banget memanjakan mata kalau dipakai untuk nonton film ataupun nonton YouTube. Bezelnya sendiri udah lumayan tipis ya, kecuali di bagian bawah dagunya masih lumayan tebal. Dan juga di bagian atas yang ada Infinity V display dengan kamera depan 5 megapiksel. Depan dari Samsung Galaxy A03s sekilas kayak begini ya. Notice noise gitu ya yang banyak sekali di bagian sini dan di bagian sana di tembok. Notice ya. Oke, ini ceritanya lagi ngevlog gimana gitu. Lampu ada di sebelah sana. Kalau misalnya gua putar kayak begini, lampu ada di depan, ternyata masih oke. Dan kayaknya videonya bagus-bagus aja.
Di sebelah situ juga noise-nya nggak banyak, nggak sebanyak tadi kalau misalnya kita madep sini. Tuh, langsung noise-nya rame. Helio P35 yang disematin di handphone ini memang bukan sebuah prosesor entry level untuk gaming, melainkan konon katanya MediaTek Helio P itu untuk fotografi ya. Tapi dipakai main game pun masih bisa sebenarnya. PUBG Mobile bisa dijalankan di settingan medium aja, Mobile Legends juga bisa dijalankan di settingan tinggi, ultranya belum kebuka meskipun mode high frame rate-nya itu udah bisa dinyalain. Oh iya, ngomong-ngomong, handphone ini juga dibekali One UI Core 3.1 dengan Android 11. Kalau seandainya tren dari handphone entry levelnya Samsung tuh kayak begini, atau kayak Galaxy M12, itu entry level Samsung akan jauh lebih baik daripada entry level Samsung di tahun-tahun sebelumnya. Trust me, this one is promising. Gue belum bisa bilang bagus atau enggak karena ini bukan video review, ini hanya video sekilas setelah gue buka kotaknya aja.